Selamat datang dalam sesi perkuliahan kita yang terakhir, yaitu sesi yang ke-15. Kita akan mencoba untuk melakukan wrapping up. Kita akan mencoba untuk melihat, menyelesaikan apa yang kita perlukan dalam pengelolaan perangkat lunak. Nah, kita akan belajar mengenai deployment diagram, serta bagaimana menggambarkan sistem arsitektur. Kita akan mencoba melihat tahapan-tahapan yang diperlukan untuk melakukan construction dalam sebuah perangkat lunak, melalui adanya proses melakukan programming, testing, dan dokumentasi. Serta terakhir nanti kita akan membahas mengenai persiapan untuk pelaporan akhir dari tugas besar yang rekan-rekan sekalian sedang kembangkan. Agenda pertama kita dalam sesi kali ini adalah kita mencoba untuk memahami apa yang dimaksud dengan deployment diagram. Deployment diagram adalah sebuah diagram yang dipakai untuk menunjukkan arsitektur eksekusi dari sistem kita. Termasuk di dalamnya tentu saja ada perangkat keras, perangkat lunak, ataupun seandainya dibutuhkan adanya komponen perantara atau middleware. Nah, biasanya deployment diagram ini akan digunakan untuk memvisualisasikan keterhubungan fisik, ya, terutama antara perangkat kelas dan perangkat lunak yang berperan dalam sebuah sistem. Nah, teman-teman dapat lihat pula di dalam slide ini bagaimana kita menggambarkan diagram pengembangan atau deployment diagram ini. Salah satu yang menjadi kunci, yang menjadi titik perhatian adalah kita menggambarkan adanya sebuah node. Ya, node ini akan berisi ya terutama bagian perangkat lunak ataupun perangkat keras yang ada di dalam sistem kita. Ya, jadi bisa dikaitkan dengan istilahnya di sini adalah computational resource, bentuknya apapun itu. Ya, perangkat lunak maupun perangkat keras. Serta secara khusus kadang-kadang diperlukan juga adanya artifact. Ya, bentuk khusus dari node atau bentuk khusus dari computational resource. Misalnya kita mengaitkan tentang basis data. Ya, jadi di sini contohkan misalkan adanya software khusus atau mungkin basis data yang dipakai di dalam sistem kita. Kemudian node berikutnya bisa kita sampaikan juga adanya node yang menggambarkan artifact ataupun perangkat yang secara khusus dideploy atau dikembangkan. Ya, jadi di sini akan mengaitkan ya antara node dengan artifact yang kalau teman-teman lihat adalah penggabungan antara dua penggambar atau dua simbol yang di atas. Jadi digambarkan secara dalam satu kesatuan. Nah, kemudian yang penting berikutnya adalah communication path atau jalur komunikasi, ya, keterhubungan antara node-node yang ada di dalam sistem. Ya, dalam bentuk terutama computational resource. Nah, kalau kita berbicara mengenai computational resource, tentu secara umum kita bisa melihat misalnya dalam bentuk workstation atau PC, server, kemudian juga mungkin ada mainframe, ada network, ada database, ya, ataupun mungkin kita bisa menggambarkan firewall. Ya, jadi pada dasarnya deployment diagram akan memperlihatkan, kalau teman-teman perhatikan di bagian paling bawah di sini, komponen-komponen komputasi yang diperlukan di dalam sistem kita. Sebagai contoh, teman-teman bisa melihat bagaimana kita menggambarkan diagram deployment untuk kasus CD selection yang kita amati dalam sesi-sesi selama semester ini di dalam buku panduan kita. Ya, jadi teman-teman bisa melihat bagaimana bahwa di dalam sistem CD selection ini diperlukan adanya, ya teman-teman bisa melihat di sini adanya client workstation, ya, web server, kemudian juga ada misalkan di sini adalah bagaimana antara klien dengan web server dihubungkan dengan adanya jaringan komputer, ya. Jadi secara khusus dengan adanya deployment diagram ini kita akan bisa menentukan bagaimana antara perangkat
perangkat lunak maupun perangkat keras di dalam sistem, ya di luar tentu saja dari sistem yang kita kembangkan, itu saling terkait. Ya bahkan boleh dibilang sebetulnya sistem yang kita kembangkan, jadi software yang kita program, ya software yang kita bikin, itu adalah bagian dari keseluruhan sistem ini. Ya, dan apa saja yang ada di dalamnya, teman-teman misalkan bisa lihat di sini. Ya, di bagian kanan bawah ada sistem operasi, ada software-software pendukung secara khusus, ya misalkan web server, ya kemudian ada juga hardware yang diperlukan, ya, spesifikasinya, ataupun bentuk dari jaringannya. Ya, jaringan komputer yang mendukung sistem kita ini. Ya, jadi boleh dikatakan deployment diagram akan menggambarkan bagaimana ya kaitan antara satu komponen di dalam sistem dengan komponen yang lainnya, baik itu berupa software maupun hardware. Cara penggambaran untuk deployment diagram ini bisa dalam bentuk yang sangat sederhana ataupun dalam bentuk yang lebih detail. Ya, teman-teman bisa melihat misalkan di dalam gambar ini ada 3 versi. Ya, bagaimana kita bisa menggambarkan deployment diagram. Ya, sebagai contoh misalkan di bagian yang pertama ini, ya kita hanya menggambarkan nodenya secara umum, ya adanya client workstation, kemudian dikaitkan dengan server. Tapi mungkin saja bahwa kita bisa memperjelas apa sih yang ada di dalam client workstation. Ya, seperti di sini misalkan adanya human computer interface layers, ya jadi adanya misalkan web system yang dimunculkan lewat browser misalnya, ya dihubungkan dengan LAN dan terhubung dengan server kita. Ya, di dalamnya ada appointment system yang mungkin berbasis pada web, ya. Termasuk juga ada DM layer, data management layernya. Jadi digambarkan dengan lebih detail. Nah, tetapi seandainya gambarnya ingin divisualisasikan dengan lebih representatif, tentu saja dimungkinkan. Jadi sebagai contoh, misalkan workstation digambarkan dalam bentuk gambar PC di sini. Kemudian bagaimana server digambarkan dengan bentuk yang lebih representatif, dan juga bagaimana basis data dijelaskan, digambarkan dengan bentuknya, ya dengan simbol yang lebih representatif. Itu juga dimungkinkan di dalam deployment diagram. Ya, tidak ada simbol yang fix, ya, tetapi simbolnya fleksibel selama memang bisa dijelaskan bagaimana kaitan antara komponen yang satu dengan lainnya. Dalam kaitan dengan deployment diagram, tentu kita perlu memperhatikan juga bagaimana lingkungan dari sistem, ya terutama perangkat lunak yang sedang kita kembangkan, yang kita miliki requirements-nya. Ya teman-teman selama ini sudah membahas mengenai bagaimana requirements kita olah, kita munculkan dalam bentuk diagram-diagram mulai dari use case sampai dengan sequence diagram. Tetapi itu semua mengacu kepada bagaimana sistem dipakai, ya secara fungsionalnya. Nah, tetapi di luar dari yang fungsional itu, ada requirements atau ada persyaratan-persyaratan yang sifatnya non-functional. Ya, persyaratan pendukung yang memungkinkan sistem beroperasi. Ya, sebagai contoh misalkan di sini ya kita lihat ada 4 komponen utama requirements non-functional. Yang pertama adalah ditinjau dari lingkungan operasional, kedua ditinjau dari performa, ketiga dari sisi keamanan, dan keempat dari sisi kultural politikal. Nah, memang requirements yang sifatnya non-functional ini adalah sesuatu yang muncul ya di sekitar ya atau boleh dikatakan bahkan mungkin di luar dari fungsi yang menjadi inti dalam perangkat lunak kita. Ya kita ambil contoh misalkan di sini ya terkait dengan operational requirements, ada istilah technical environment. Jadi keadaan teknis yang ada di sekitar sistem. Ya contoh misalkan di sini dikatakan bahwa customer akan menggunakan misalnya Internet Explorer.
Ya. Nah, ini sesuatu yang sifatnya adalah non-functional dalam arti apa yang diminta bahwa customer menggunakan browser yang khusus yaitu misalkan Internet Explorer, tentu saja ini di luar dari apa yang bisa dilakukan oleh software itu sendiri. Misalnya bisa melakukan pembayaran, ya. Jadi boleh dibilang di sini bahwa apa yang termasuk di dalam non-functional adalah hal-hal pendukung, ya, hal-hal yang melengkapi perangkat lunak yang dikembangkan. Ya, contoh lain misalkan mengenai performa, ya dikatakan misalkan respon harus dalam waktu misalnya 7 detik. Ya, di luar itu berarti secara fungsionalnya si sistem ini nanti dianggap kurang lengkap. Ya, jadi peran dari sistem pada saat menjalankan fungsionalnya akan didukung oleh berbagai hal yang tercantum dalam sisi ataupun persyaratan non-functional ini. Nah, biasanya antara pihak pengembang dengan pihak klien, ya pada saat sedang pengembangan sistem ataupun mungkin dalam pengujian, nah biasanya hal-hal yang sifatnya non-functional ini akan menjadi sesuatu yang perlu untuk dibicarakan secara detail. Ya, karena ini yang biasanya kadang-kadang terlewat atau terlupakan pada saat di awal mengembangkan persyaratan perangkat lunak secara fungsionalnya. Ya, jadi boleh dikatakan pesan saya juga kepada teman-teman bahwa pada saat teman-teman mengembangkan perangkat lunak, jangan lupakan sisi non-functional. Ya, karena ini yang sangat nantinya terkait dengan bagaimana user akan bisa berinteraksi dengan sistem dan kadang-kadang bisa mempengaruhi sisi fungsional dari perangkat lunak yang kita kembangkan. Jika kita melihat pengembangan sistem, maka pengembangan sistem sebetulnya akan bisa kita bagi ke dalam 3 aktivitas utama. Yaitu 1, melakukan pemrograman, kedua melakukan pengujian, dan ketiga melakukan dokumentasi. Apa yang teman-teman selama ini sudah lakukan sebenarnya adalah aktivitas yang di awal, yaitu bagaimana teman-teman melakukan desain atau perancangan dengan menggunakan UML. Nah, tapi setelah itu tentu saja akan perlu dilanjutkan untuk pembangunan sistemnya. Nah, dalam konteks ini ya kita bisa melihat satu persatu pemrograman ini adalah peran khusus bagi para programmer dan seringkali ini menjadi komponen terbesar untuk alokasi waktu dan biaya. Ya karena banyak hal-hal yang seringkali tidak terduga pada saat pemrograman itu dilakukan. Dan kadang-kadang ya pada saat pemrograman itu sedang dikembangkan, sedang dijalankan, ya meskipun mungkin dari sisi programmer sudah merasa mengikuti requirements yang seharusnya, tetapi kadangkala pada saat pengujian, ya pada saat pengujian muncul hal-hal yang di luar dari dugaan. Nah, ini yang kadang-kadang memang perlu untuk selalu diingat bahwa pemrograman harus selalu diikuti dengan pengujian. Ya, sehingga pada akhirnya perangkat lunak dapat difungsikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, bukan hanya dikembangkan softwarenya, tetapi memang pada akhirnya bisa dipakai. Nah, dalam hal inilah antara programmer dengan analis ya dan juga dengan tester sistem itu perlu saling melengkapi. Nah, apa saja kira-kira yang perlu kita perhatikan pada saat proses pemrograman itu dilakukan? Kita harus berhati-hati, yang terutama pengen ditekankan di sini adalah bahwa jangan sampai kita beranggapan bahwa semakin banyak programmer itu akan menjadi semakin baik. Mengapa? Karena dengan adanya semakin banyak programmer, alokasi waktu itu akan lebih banyak nantinya diperlukan untuk melakukan build sistemnya. Yaitu bagaimana nanti melakukan integrasi dari berbagai komponen yang ada di dalam sistem, karena style dari setiap programmer itu berbeda-beda. Nah, makanya tentu perlu dipertimbangkan jumlah programmer yang optimal di dalam setiap proyek tentu saja akan berbeda,
Tetapi yang perlu diperhatikan adalah jangan tergoda untuk menambah programmer ya pada saat proyek sudah berjalan dan ritmenya sudah ditemukan. Ya, jadi lebih baik kita mengupayakan agar uh, melakukan optimasi pada saat kode program dikembangkan ya sesuai dengan requirements tentu saja dibandingkan kita mencoba untuk mempercepat pemrosesan ataupun perjalanan proyek dengan menambah programmer karena justru malah hasilnya kadang-kadang di luar dugaan yaitu malahan semakin memperlambat proyek. Nah, perlu juga diperhatikan bahwa pertemuan rutin di dalam proyek itu harus dilakukan. Ya, terutama karena setiap saat bisa saja terjadi adanya perubahan-perubahan dan juga adanya ya mungkin perencanaan-perencanaan yang perlu melengkapi perencanaan sebelumnya. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah perlu ada standar yang diikuti, ya, yang berlaku sesuai dengan teknologi yang dipakai, ya, dalam kaitannya juga dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Itu ada standar yang perlu untuk diperhatikan. Dan pastikan bahwa kemajuan proyek didokumentasikan, ya, didokumentasikan. Jadi entah itu dalam bentuk log ataupun mungkin didokumentasikan secara langsung di dalam kode program. Tapi yang pasti dengan adanya dokumentasi ini, ya persyaratan perangkat lunak itu akan bisa terlihat ya bagaimana pemenuhannya. Ya, jadi tiga hal yang paling bawah ini sebetulnya saling terkait ya bagaimana bahwa hasil dokumentasi sebenarnya akan memperlihatkan requirements yang ditetapkan di awal, yang telah disepakati di awal, itu pada akhirnya akan dikembangkan. Ya, jadi ketiganya ini saling terkait ya di bagian yang paling bawah. Baik, nah dengan adanya proses pemrograman yang mengikuti standar, kemudian dengan dokumentasi yang lancar, tentu saja diharapkan pada akhirnya proyek akan memenuhi requirements yang disepakati. Bagaimana dengan pengujian ataupun testing? Ya, biasanya pengujian atau testing dilakukan dalam 4 tahap utama. Yang pertama adalah melakukan unit testing. Kita fokus pada unit tunggal di dalam perangkat lunak kita, biasanya berupa metode di dalam kelas. Ya, jadi bagaimana alur logik sistem, ya, alur logik itu diamati. Nah, inilah yang dilakukan dengan unit testing. Biasanya kita menggunakan pendekatan white box. Kedua, pengujian yang dimaksudkan untuk integration atau integrasi, keterkaitan antara kelas dengan modul atau package, ya, sehingga bisa diyakinkan modul satu dengan modul yang lain atau package satu dengan package yang lain dengan adanya kelas-kelas di dalamnya itu bekerja secara baik. Nah, perhatikan bahwa sering kali terjadi kesalahan-kesalahan dalam pemanggilan parameter, ya, penggunaan atribut, ataupun data tipe. Nah, ini yang sangat perlu diperhatikan pada saat integration testing. Ketiga adalah system testing. Jadi pastikan bahwa semua kelas, semua modul bekerja secara baik, tanpa kesalahan, dan antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya bisa berinteraksi. Terakhir adalah acceptance test. Ya, tes yang melibatkan pengguna ya dengan data yang bisa berupa data dummy maupun data yang memang sesungguhnya. Nah, keterlibatan pengguna di sini ini adalah salah satu yang menjadi khasan dalam acceptance test ya, karena kita perlu memastikan bahwa persyaratan atau requirements dari perangkat lunak itu terpenuhi. Nah, ada dua tahap acceptance test yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama dengan menggunakan alpha testing, jadi menggunakan data dummy, serta beta testing, ya, menggunakan data yang sesungguhnya. Nah, dengan adanya acceptance test diharapkan persyaratan-persyaratan utama dari perangkat lunak terpenuhi dan perangkat lunak siap untuk digunakan. Di dalam slide ini teman-teman bisa melihat ya sebuah contoh bagaimana tahapan pengujian dilakukan untuk sistem yang dikembangkan.
Ya, jadi katakan sistem yang dikembangkan misalkan berupa sistem aplikasi yang berbasis web, ya. Kemudian bagaimana di dalam sistem yang dikembangkan tersebut pengelolaan dan juga interface satu dengan yang lain di dalam komponennya dilakukan. Ya, jadi bagaimana misalkan secara unit testingnya kita bisa melakukan black box ya maupun white box sebetulnya. Ya, kalau black box itu berarti hanya menguji apakah fitur bekerja dengan baik atau tidak. Tetapi kalau white box berarti kita menguji secara alur logik di dalam sebuah function ya atau di dalam sebuah metode. Baik, tahapan kedua pada saat integration test, nah teman-teman bisa melihat di sini bahwa yang utama perlu dilakukan adalah bagaimana user interface antara use case yang satu dengan use case yang lain itu bisa teramati, bisa dipastikan alurnya berfungsi dengan baik. Tahapan berikutnya di dalam sistem tes yang dilakukan di sini adalah mencoba untuk melihat ya bagaimana secara requirements apakah sudah semua terpenuhi ya dalam konteks bahwa semua use case yang diinginkan itu sudah terimplementasi. Kemudian dilakukan juga pengujian secara keamanan, performa, dan juga usability. Ya, demikian juga dalam kaitannya dengan sistem secara lebih luasnya, hal-hal utama ini requirements, security, performance, dan usability ini perlu diamati. Nah, pada sistem tes sudah dilakukan, akhirnya kita melakukan acceptance test dengan memanfaatkan baik itu data dummy maupun data yang sesungguhnya dengan melibatkan user ya secara pengujiannya. Dengan demikian, acceptance test akan bisa menyimpulkan pada akhirnya apakah requirements yang diinginkan, yang diharapkan itu memang sudah terpenuhi atau belum. Baik, pada akhirnya kita berbicara sekarang mengenai dokumentasi dari sistem atau dari perangkat lunak yang kita kembangkan. Ada dua tipe dokumentasi. Yang pertama adalah system documentation, yang pada ujungnya diharapkan bisa membantu programmer dan juga analis untuk memahami sistem dan menilai kelengkapan sistem. Nah, ini bisa dilakukan misalnya melalui pengamatan dari desain UML yang sudah dilakukan. Tipe dokumentasi yang kedua adalah user documentation. Dalam hal ini membantu pengguna memahami sistem. Nah, di sini diharapkan adanya user manual. Nah, perlu diperhatikan bahwa dalam kaitan dengan user manual ini, ya bahwa kebanyakan pengguna itu tidak mendapatkan training dan bahkan tidak membaca manual. Ya, oleh karena itu sangat perlu ada manual yang membantu. Apalagi zaman-zaman sekarang tentu sangat perlu sekali adanya dokumentasi secara online yang bisa diakses setiap saat. Tipe-tipe dokumentasi ada banyak macam, tetapi beberapa yang utama disampaikan di dalam slide ini. Yang pertama adalah tipe dokumentasi yang berupa referensi atau help system. Jadi akan memberikan informasi tentang fungsi atau fitur khusus dari sistem. Ya. Nah, terutama kadang-kadang ya, mungkin perlu diperhatikan bahwa tipe dokumentasi referensi ini akan sangat berguna bagi para pengembang sistem atau programmer karena di dalamnya akan memperlihatkan bagaimana kaitan antara parameter, pemanggilan parameter dari satu kelas ke kelas yang lain atau dari satu modul ke modul yang lain. Tipe dokumentasi berikutnya adalah berupa prosedur ya, yang dituangkan dalam bentuk manual. Menyampaikan urutan dari sebuah fungsi atau dari sebuah aktivitas lebih tepatnya. Misalnya bagaimana pemesanan bisa dilakukan sehingga akhirnya dilakukan sampai tahap pembayaran. Bentuk dokumentasi berikutnya adalah tutorial yang menginformasikan bagaimana menggunakan komponen-komponen utama di dalam sistem per modulnya. Ya, misalkan bagaimana modul pembayaran online digunakan. Nah, dalam hal ini secara khusus topik dituliskan dari sudut pandang para pengguna sistem. Ya, jadi benar-benar yang namanya tutorial ini adalah
berorientasi pada pengguna. Jadi kita mencoba untuk meniru apa yang seharusnya pengguna lakukan di dalam sistem untuk memenuhi requirements yang telah ditanamkan, yang telah diimplementasikan dalam software yang dikembangkan tersebut. Pada saat kita mengembangkan dokumentasi, sangat perlu diperhatikan juga bagaimana kata-kata yang kita pilih pada saat kita menjelaskan tentang navigasi di dalam sistem. Kita perlu perhatikan ya, perintah atau komen yang memang bisa dilakukan lewat antarmuka yang tersedia. Ya, baik itu mungkin dalam bentuk button ataupun warning. Ini semua harus ditekankan ya bahwa mana yang memang bisa mengoperasikan sistem. Ya, jadi mana yang memang bisa menjadi perintah pada sistem untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian hal berikut juga yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kata-kata adalah konsep utama yang ditekankan dalam sebuah modul. Misalnya, apakah modul tersebut fokus pada pelanggan atau fokus pada supplier. Berikutnya, kita juga bisa mencoba untuk menekankan penulisan dokumentasi kita pada saat menginformasikan kepada user melalui navigasinya adalah dengan menekankan pada sisi bisnisnya, requirements ya, yang memang diharapkan terjadi di dalam sistem. Ya, dalam kaitan ini misalkan bagaimana bahwa misalnya user atau pengguna bisa melakukan pemesanan sampai pembayaran terjadi. Terakhir yang perlu diperhatikan adalah penggunaan sinonim. Ya, jangan sampai sinonim itu mengacaukan pola pikir dari user. Ya, kita harus konsisten. Ya, jadi kalau kita misalkan menggunakan kata quit, ya harus di dalam satu dokumentasi kita menggunakan istilah yang sama. Ya, demikian juga misalkan kita menggunakan kata exit, sebaiknya dalam satu dokumentasi, dalam satu sistem, istilahnya konsisten. Baiklah, di dalam slide ini teman-teman bisa melihat bagaimana topik untuk sebuah dokumentasi bisa disusun. Ya, jadi bagaimana misalkan kita menjelaskan secara fungsionalnya, kita bisa menempatkan pembagian, misalkan bagaimana user bisa melakukan pemesanan. Dan langkahnya dijelaskan satu persatu. Bahkan kalau memang ada tombol atau button tertentu yang perlu ditekan, itu dimunculkan detailnya. Ya, bahkan kalau ada kata-kata khusus yang memang spesifik, kita perlu berikan highlights, baik itu mungkin dalam bentuk bold atau mungkin diberikan underline atau garis bawah. Nah, selain adanya topik, maka pada saat menyusun dokumentasi, ya, manual kepada user, perlu juga dibuatkan bentuk yang berupa navigasi. Ya, sehingga topik-topik itu akan bisa diuraikan secara general maupun dengan konteks yang lebih detailnya. Baik, sekarang adalah saatnya bagaimana kita mencoba untuk melihat apa yang kami harapkan dari para dosen RPL 1 dan Basdat, bahwa teman-teman nanti bisa mengumpulkan laporan, ya, untuk laporan yang disesuaikan dengan topik-topik sebagaimana urutan yang ada di dalam slide ini. Yang pertama, tentu saja diharapkan adanya penulisan terkait dengan latar belakang. Jadi teman-teman bisa memberikan analisis singkat tentang kebutuhan sistem. Ya, jadi apa sistem yang dikembangkan, kemudian mengapa sistem itu dikembangkan. Ini sebetulnya teman-teman bisa ambil dari penjelasan tentang requirements yang teman-teman sudah lakukan. Kemudian bagian berikutnya, atau di sini diuraikan sebagai bagian kedua atau mungkin bab kedua, teman-teman bisa menuliskan tentang persyaratan sistem. Nah, di dalamnya teman-teman bisa menggambarkan kembali dengan merevisi ya sesuai dengan masukan yang teman-teman dapatkan dalam sesi sebelumnya terkait dengan use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Ya, perhatikan bahwa masukan-masukan yang sudah diberikan dari hasil review kelompok, tolong untuk diakomodir.
Baik, kemudian bab berikutnya adalah mengenai pengembangan basis datanya. Ya, jadi basis datanya teman-teman perlu sampaikan tentang IR diagramnya, kemudian bagaimana transformasi dari IR menjadi table. Ya, jadi pastikan bahwa secara tipe datanya, ya kemudian bagaimana atribut-atribut itu memiliki misalkan domain, ya perlu untuk dijelaskan. Ya, jadi bagaimana dari IR menjadi tabelnya itu sangat perlu untuk diperlihatkan. Serta yang terakhir, bab keempat adalah teman-teman menggambarkan atau menuliskan ya prototipe ya sesuai dengan fitur-fitur utama yang teman-teman kembangkan. Ya memang diharapkan teman-teman bisa membuat paling tidak ada 5 fitur utama. Per fiturnya paling tidak ada 2 query. Ya dengan melibatkan sekitar 2-3 kelas, kemudian lebih dari 1 aktor. Nah, di dalam prototipe tersebut, ya teman-teman perlu menyampaikan ya bagaimana diagram kelas yang teman-teman sudah susun, kemudian user interface-nya, dan kode program yang teman-teman kembangkan untuk setiap user interface yang teman-teman sudah rancang. Ya, serta tentu saja perlu disampaikan query basis data yang teman-teman sudah bikin, ya, yang teman-teman sudah implementasikan terkait dengan diagram-diagram yang sudah dibuat sebelumnya ya terkait dengan use case dan activity serta sequence. Karena ini pasti ada kaitannya. Nah, inilah yang nantinya teman-teman perlu untuk susun di dalam laporan. Oke. Nah, kemudian laporan itu nanti akan teman-teman kumpulkan pada saat UAS. Ya, jadi keseluruhan laporan bab 1 sampai bab 4 ini teman-teman akan kumpulkan pada saat UAS. Untuk template dari laporan, teman-teman bisa mulai mencoba untuk melihat template dari KP dan TA yang ada. Teman-teman bisa lihat dari website Prodi ya untuk bagaimana melihat ya template dari laporan tersebut. Itu yang pertama yang perlu dikumpulkan pada saat hari UAS nanti. Yang kedua yang perlu dikumpulkan adalah sebuah video presentasi, tetapi hanya menampilkan demo dari prototipenya. Maksudnya adalah teman-teman memberikan ya bagaimana tampilan, kemudian apa yang bisa diklik, masuknya kemana, menghasilkan apa. Nah, itulah yang nanti teman-teman presentasikan dalam bentuk video. Nah, laporan dan juga video presentasi ini nanti teman-teman bisa kumpulkan melalui CLS ya. Nah, tetapi sekali lagi kalau memang besar dari filenya itu lebih dari 10 mega, maka teman-teman perlu untuk menyampaikan linknya saja biar nanti kami para dosen yang akan mengakses video ataupun mungkin laporan yang ada di dalam link tersebut. Ya, linknya bisa diacu ke YouTube ataupun mungkin ke Google Drive. Nah, pastikan bahwa semua itu perlu dijelaskan ya. Jadi kalau teman-teman menyampaikan misalkan sebuah diagram, jangan hanya gambarnya. Ya, jangan hanya gambar yang ditunjukkan tetapi penjelasannya. Ya, jadi perlu juga disampaikan apa yang dimaksud dengan gambar-gambar dengan simbol-simbol yang teman-teman sudah ungkapkan. Ya, anggaplah bahwa kami para dosen tidak mengerti tentang simbol-simbol use case, activity, ataupun mungkin IR diagram, tetapi teman-teman perlu menjelaskan itu semua. Ya, baik. Silakan teman-teman masih ada waktu untuk menyiapkan laporan dan juga video presentasi untuk demo dari prototipenya. Semoga nanti bisa menghasilkan laporan yang baik dan mendapatkan nilai baik pula untuk ujian akhir semester. Baik, terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semuanya untuk perjalanan satu semester kita sampai dengan hari ini. Luar biasa dari apa yang teman-teman sudah hasilkan. Kami sangat mengapresiasi dan semoga bisa selalu sukses
tetap sehat, dan tentu saja penuh semangat untuk memfinalisasi hasil akhir dari perjalanan perkuliahan kita dalam rekayasa perangkat lunak 1 ini. Dan tentu saja yang dikaitkan dengan perkuliahan basis data melalui tugas besar yang terintegrasi. Oke, semuanya keep healthy dan tetap semangat selalu. Terima kasih. Semoga semuanya sukses.